Anda kembali di Prime Time Talk. Sebelum kami melanjutkan perbincangan, kita ada paket terkait dengan bantahan Ketua DPR Setia Novanto. Ya silakan tanya Pak Sudirman, saya nggak pernah ketemu Pak Sudirman atau saudara Sudirman secara khusus masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah ini ya. Saya persilahkan, ya, tentu kalau masalah tadi pertanyaannya adalah masalah MKD, ya apa yang disampaikan oleh saudara Sudirman itu sah-sah saja ya. Yang penting adalah substansinya itu apa, yaitu tentu kita harus mempelajari dan tentu kita saling menghormati ya, karena masalah ini tentu harus disampaikan secara jelas gitu ya. Kalau masalah itu tentu nanti tanyakan saja pada beliau. Yang jelas saya pernah kedatangan di mana beliau minta menjelaskan di kantor kami ya, di kantor kami, dan menjelaskan begitu masa-masa program-program ke depan ya, dan program ke depan, dan tentu beliau juga minta tolong untuk bagaimana ini supaya ini bisa diberikan adanya jalan keluar karena ini merupakan hal yang baik. Ya silahkan aja, yang jelas ya di DPR kan juga ada suatu aturan-aturan. Kalau kita mau mengadakan sidang, apakah ini terbuka ataukah tertutup, itu kan disampaikan. Begitu pula pihak-pihak perusahaan-perusahaan asing ya, yang mempunyai, ya tentu kita sangat menghargai perusahaan-perusahaan seperti Amerika. Hal-hal kalau ada apa-apa harus sampaikan dulu. Sampaikan apakah boleh gitu ya, apakah boleh ini menyampaikan, apakah boleh ini, terus biasanya itu dikasihkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu. Ya, kita kembali melanjutkan perbincangan. Saya ke Pak Emrus. Ya. Pak Emrus, ini kan sebenarnya pemerintah sudah cukup kuat punya transkrip begitu, tapi kemudian pemerintah hanya melaporkannya ke MKD. Apakah memang Anda setuju juga dengan yang disampaikan Mas Emerson bahwa ini hanya upaya saling menyandra saja satu sama lain begitu? Saya pikir kita harus positive thinking dulu kepada MKD ya. Kita berikan kepercayaan kepada mereka, tentu dikontrol oleh teman-teman termasuk dari UCW dan termasuk dari masyarakat atau media massa. Karena kalau kita berburuk sangka di lebih awal juga tidak baik. Tapi kalau kita dengar dari pernyataan MKD yang baru keluar beberapa kali, artinya seperti menuduh kemudian ada pembocoran dokumen yang rahasia begitu dari pemerintah, kemudian MKD juga mengatakan bukti yang diserahkan menteri sendiri tidak lengkap, itu bagaimana? Anda yakin dengan MKD? Itu kan sebagian daripada anggota MKD, artinya masih ada anggota MKD lain dari fraksi-fraksi lain. Karena bagaimanapun mereka ini kan akan membuat suatu keputusan. Tapi yang pasti bahwa kita dorong MKD untuk melihat secara substansi. Artinya jangan teman-teman di DPR sana mengalihkan isu. Misalnya kepada proses katakanlah legal dari segi perekaman, tetapi justru yang paling penting dibongkar adalah apakah pertemuan itu benar, apakah transkrip itu benar. Justru kita harus berfokus di sana, karena seringkali para politisi bermain bahwa karena ada suatu agenda tertentu diangkat suatu agenda lain, isu lain untuk menutupi isu ini, atau bahkan bisa mengangkat isu lain yang memang tidak terkait. Ini sedang diupayakan mungkin sama MKD. Nah, oleh karena itulah saya pikir teman-teman di DPR fokuslah untuk meletakkan semua persoalan ini di put on the table, dibuka saja semua. Karena menurut saya ini adalah kesempatan bagi pemerintahan Joko Widodo, karena ini suatu hal yang menarik. Kalau kita telusuri Bu, masa Orde Baru dulu, menteri itu tidak bisa tersentuh. Baru kemudian sebentar Bu, baru yang kedua masa SBY, menteri tersangka bahkan sudah ada terdakwa, baru terpidana. Baru sekarang suatu hal yang baru, menteri yang melapor. Ini suatu antitesis. Saya pikir ini kesempatan momen yang sangat bagus bagi pemerintahan Joko Widodo untuk membongkar semua persoalan, menugaskan semua menteri di semua kementerian untuk membongkar hal-hal yang seperti ini. Tapi ini kembali kepada laporan pemerintah hanya ke MKD, satu yang kemudian membuat kita ragu juga karena kita tahu ada beberapa kasus yang melibatkan Setia Novanto, tapi dia lolos begitu saja. Terakhir kasus Trumpgate ini sendiri yang hanya mendapat sanksi ringan begitu. Anda sendiri melihat bagaimana? Oleh karena itulah pemerintahan kan sudah berubah. Artinya ini pemerintahan Joko Widodo jangan sama dengan pemerintahan yang lalu. Karena persoalan-persoalan itu pada pemerintahan masa lalu. Kalau memang nanti pembongkaran tentu dengan
proses hukum yang fair, yang terbuka, transparan, bisa dikontrol oleh siapapun. Kalau memang itu ada dasar hukumnya diberi vonis, ya silahkan, ini kesempatan. Karena memang kita selama ini ketika pemerintahan sebelumnya kita meragukan institusi-institusi hukum tersebut. Nah, ini kesempatan bagi pemerintahan Joko Widodo untuk boleh dikatakan karena kepolisian maupun kejaksaan di bawah beliau kan, artinya memerintahkan kepada kepolisian maupun kejaksaan, silakan diusut, silakan dibongkar itu semua, sehingga terbuka kepada publik. Karena begini, kalau itu nanti persoalannya sepertinya ditutupi, tidak ada keterbukaan seperti ini akan mereduksi pemerintahan Joko Widodo ke depan. Baik, Mas Emerson, kalau Anda melihat dari kasus ini, kita berpikir positif bahwa ini bukan saling menyandra, tapi memang serius untuk membuka atau mencari tahu siapa sebenarnya dalang utama dari sejumlah maklar proyek ini sendiri. Ini akan bermuara kemana, Mas? Kalau saya sepakat dengan Pak Emrus ya, harapan kita MKD fokus di substansinya, gitu, soal pertemuan benar tidaknya, bukan soal bukti-buktinya gitu ya. Kayak saya udah melihat nih ada kecenderungan teman-teman di MKD menggiring arah ke sana. Jadi yang dipersoalkan apakah bukti atau laporan lengkap, tidak lengkap, kemudian bukti sudah cukup bisa menjerakan buat pelaku atau tidak. Nah, harapan kita, saya juga sependapat, kita pingin bahwa kasus mafia migas, mafia yang disebut-sebut sebagai maklar anggota dewan ini bisa dituntaskan walaupun dengan harap cemas gitu. Saya nggak terlalu yakin gitu ya bahwa mekanisme MKD itu akan menghukum seorang Setia Novanto karena dia ketua DPR dan punya kontribusi yang cukup baik dengan semua partai politik gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau itu dipercayakan pada penegak hukum, Setia Novanto sudah lolos di beberapa kasus hukum. Ada SP3, kasus skandal Bank Bali, kemudian disebut-sebut ada IKTP, kemudian impor beras dari Vietnam, yang itu semua berujung ke papan 6, selesai di tempat saja. Gitu. Oke, baik, kita masih akan melanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Ada nama lain yang disebut dalam transkrip seperti Luhut Panjaitan, pemerintah harus bersikap bagaimana terhadap nama tersebut. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.